Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, untuk anak soleh dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang solih-solihah, pada hari ini kita akan belajar materi yang keempat, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang zakat. Untuk pelajaran hari ini, ada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan makna zakat dengan benar. Yang kedua, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan ketentuan zakat dengan benar. Langsung saja. Untuk yang pertama, yaitu pengertian zakat. Ada yang tahu nggak apa itu zakat? Di sini, Bu Nining akan menjelaskan secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta kekayaan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dari syariat Islam. Nah, anak-anakku yang soleh solihah, jenis zakat itu ada dua. Yang pertama, zakat fitrah atau biasa disebut dengan zakat jiwa. Dan yang kedua, zakat mal atau biasa disebut dengan zakat harta. Untuk yang pertama, yaitu zakat fitrah. Secara bahasa, artinya bersih atau suci. Secara istilah, zakat yang berupa bahan makanan pokok, bisa berupa beras atau gandum yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Besarannya berapa? Besaran zakat fitrah yaitu 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Hukum mengeluarkan zakat fitrah yaitu fardu ain atau bisa disebut juga dengan wajib ya. Terus selanjutnya yaitu waktu pembayaran zakat fitrah. Kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Ada 5 waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama ada waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, waktu afdol atau sunnah adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang keempat, waktu mubah adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan yang terakhir, yaitu ada waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Oke, anak-anak, biasanya kapan waktu membayar zakat fitrah? Nah, untuk yang kedua, yaitu zakat mal atau biasa disebut dengan zakat harta. Menurut bahasa, zakat mal yaitu zakat harta. Menurut istilah, sebagian harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat agama Islam. Zakat mal ini wajib dikeluarkan oleh orang yang sudah memiliki harta yang cukup banyak dan sudah mencapai syarat-syarat tertentu.
Jumlah mengeluarkan zakat mal bervariasi ya, tergantung jenis harta yang dizakati. Untuk zakat mal, yaitu 2,5% dari nilai harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Selain itu juga, zakat mal itu nisabnya disamakan dengan emas, yaitu sebanyak 85 gram emas. Untuk macam-macam harta yang wajib disepakati, yang pertama ada emas dan perak, dan yang kedua tabungan bisa berupa uang ya. Yang ketiga peternakan, yang keempat hasil perkebunan, yang kelima barang temuan, dan yang terakhir hasil perdagangan. Ada juga tambahan, yaitu penghasilan yang harus dizakati disebut dengan zakat profesi. Untuk ketentuan zakat yang pertama ada rukun zakat. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua ada orang yang mengeluarkan zakat atau biasa disebut dengan musaki. Yang ketiga ada orang yang menerima zakat atau biasa disebut dengan mustahik. Dan yang keempat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Untuk ketentuan yang kedua, yaitu ketentuan bagi orang yang membayar zakat atau biasa disebut dengan muzaki. Nah, muzaki tersebut harus memiliki syarat-syarat. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, bebas dari hutang. Dan yang keempat, merdeka. Untuk ketentuan harta yang wajib disakati, yaitu yang pertama, cara memperolehnya harus dengan halal dan baik. Yang kedua, hartanya berkembang atau memberi keuntungan pada pemiliknya. Yang ketiga, harta milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Yang keempat, mencapai 1 tahun. Dan yang kelima, mencapai 1 nisab. Untuk ketentuan penerima zakat atau mustahik itu sudah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, seperti dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 tadi, bahwa ketentuan orang yang berhak menerima zakat atau bisa disebut dengan mustahik itu yang pertama ada fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, miskin, orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Dan yang kelima, riqab, yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Dan yang keenam, yaitu gharim, adalah orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk membayarnya. Dan selanjutnya yaitu ada fisabilillah, yaitu
orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir, atau yang kedelapan, yaitu Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Jadi, ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, pada materi yang terakhir yaitu tentang hikmah dari zakat. Yang pertama, zakat dapat melipat gandakan rezeki. Yang kedua, zakat dapat menghapus sifat kikir atau pelit dari diri kita. Yang ketiga, zakat dapat membersihkan harta kita. Dan yang keempat, zakat dapat menolak musibah. Dan yang terakhir, yang kelima, zakat dapat membantu meringankan beban orang lain. Untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa pesan dari saya, tetap rajin belajar dan taat beribadah, patuhi dan hormati orang yang lebih tua dari kalian, dan demikian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.